Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhususnya saudaraku, kakakku Ustadz Yazid Jawas yang ada di video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tasawuf itu zindik bila belum sampai selesai di dalam ketasawufannya. Manusia, seluruh umat manusia, ya termasuk saya, semuanya termasuk Ustadz Jawas sendiri, termasuk saya, dikatakan zindik bila masih wujud diri manusianya di dalam hatinya. Saya, Anda semua dikatakan zindik bila diri kita masih lebih wujud daripada wujudnya Allah di dalam hati kita. Masih lebih hidup daripada hidupnya Allah di dalam hati kita. Masih lebih berkuasa dari kuasanya Allah di dalam hati kita. Itulah zindik itu. Jadi siapapun orangnya, bila masih ada kemanusiaan di dalam hatinya, tanpa adanya Tuhan yang menciptakan dirinya di dalam hatinya, semuanya zindik. Apapun yang dikerjakannya bid'ah, zindik. Solatnya bid'ah, zindik. Ibadahnya bid'ah, zindik. Doa-doanya bid'ah, zindik. Zikir-zikirannya bid'ah, zindik. Bila di dalam hatinya Allah diserupakan dengan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Maknanya di sini diserupakan itu apa maknanya? Diserupakan maknanya Allahnya gaib yang wujud manusianya di dalam hatinya. Itulah manusia-manusia yang menyerupai Tuhannya di dalam hatinya. Itulah makna zindik itu. Itulah nama bid'ah itu. Jadi bid'ah di dalam segi pandang paparan urip Allah bukan laku-lakunya badan, bukan laku-lakunya dohir, akan tetapi iman akidah itu, keyakinan itu kan ada di dalam hati. Jadi zindik, jadi bid'ah, jadi kufur, jadi iman, jadi Islam,
itu semua ada di dalam setiap hati manusia. Jadi zindik ala Allah, ala paparan uripe Allah, zindik itu adalah ketika manusianya belum Islam, manusianya belum pulang kepada Allah. Itulah yang dimaksud zindik itu. Jadi apa yang dikatakan saudaraku Ustadz Yazid bahwa syariat, toreko, hakikat, makrifat itu hanyalah sebuah perjalanan, hanyalah sebuah kiasan, hanyalah sebuah sanepan saja. Jadi makna yang sebenar-benarnya begini, mudahnya untuk memahami apa itu syariat, apa itu toriko, apa itu hakikat, dan apa itu makrifat. Begini contoh logisnya, logikanya agar bisa memahami cara bertuhan dan beragama yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran. Selama ini seolah-olah syariat ini kita Tuhan-Tuhankan. Selama ini seolah-olah syariat ini kita agung-agungkan. Selama ini seolah-olah syariat ini kita dewa-dewakan di dalam hati kita selama ini. Sholat syariat kita dewa-dewakan. Ibadah syariat kita agung-agungkan, zikiran syariat, sholawatan syariat, semuanya kita agung-agungkan. Kita lupa bahwa syariat itu sebenarnya tidak ada. Dari mana adanya syariat itu? Sebenarnya adanya syariat itu apa sih? Syariat itu geraknya manusia sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah syariat menurut Allah. Bila syariat menurut manusianya, ya syariat-syariat agama. Syariat agama yang dipeluknya. Kristen, Nasrani juga punya syariat. Yahudi, Majusi juga punya syariat bagaimana cara menyembah, mengabdi di dalam masing-masing agama-agama itu. Itulah syariat. Namun syariat yang kita bahas di sini yaitu syariat apapun yang kita lihat di hadapan kita, segala sesuatu yang ada di hadapan kita, itulah syariat. Kadang kita melihat gelas, kopi, rokok, Al-Quran, melihat orang sholat, melihat orang kerja, melihat gunung, lautan, bintang, hutan, matahari, rembulan, dan sebagainya. Itu semua wujud syariat. Selama ini syariat kita pertuhankan di dalam hati kita daripada selain syariat. Maka dari itu orang-orang yang masih mentuhan-tuhankan, orang-orang yang masih mendewa-dewakan syariat, buta akan toreko, buta akan hakikat, buta akan makrifat, buta. Kenapa? Karena mendewa-dewakan syariat manusianya. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah tidak bisa jadi siapa-siapa. Seolah-olah Allah tak bisa berhuruf. Seolah-olah Allah tak bisa bersuara. Semuanya serba manusianya yang bersyariat di dalamnya. Karena inilah manusia akhirnya menyembah, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan syariatnya sendiri. Berarti yang dilakukan oleh manusia itu bukan syariat agama, bukan syariat Tuhannya, bukan syariatullah, tapi syariat hawa nafsu manusianya, syariat iblisnya yang merasa bisa bersyariat. Itulah yang dimaksud zindik itu. Contoh,
Diri kita seolah-olah lebih wujud daripada wujudnya Allah. Diri kita seolah-olah lebih hidup daripada hidupnya Allah. Diri kita seolah-olah lebih berkuasa daripada berkuasanya Allah. Sebenarnya kita ini siapa sih? Kita ini buatan siapa sih? Kita ini madein siapa sih? Kita ini ciptaan siapa sih? Kok mengaku-ngaku lebih wujud daripada wujudnya Allah di dalam hati kita? Inilah kesalahan-kesalahan kita, termasuk saya, karena mendewa-dewakan, mengagung-agungkan hawa nafsunya sendiri daripada mengagungkan Tuhannya yang telah menciptakan dirinya. Sama dengan orang-orang yang gila, orang-orang yang mengagung-agungkan syariat. Seolah syariat itu hal yang agung, hal yang wajib, hal yang harus digemah-gemahkan. Karena jatuhnya masih syariat manusianya, ya zindik. Sama. Jadi saya, Ustadz Yazid Jawas, juga zindik. Bila yang ada di dalam hati saya Abdul Halimnya. Bila ada yang ada di dalam hati Ustadz Yazid, masih Ustadz Yazidnya sama. Sama-sama zindiknya. Sama-sama bid'ahnya. Kenapa kok dikatakan zindik? Kenapa kok dikatakan bid'ah? Karena Abdul Halim telah merasa jadi Tuhan di dalam hatinya daripada kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Karena Abdul Halim berasa berkuasa sendiri atas semua pergerakan, atas semua syariat-syariatnya. Inilah yang disebut zindik itu. Abdul Halim zindik, Abdul Halim syaitan, Abdul Halim iblis, Abdul Halim bid'ah. Itu ketika Abdul Halimnya wujud Tuhannya gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita jelaskan lagi, apakah mungkin syariat itu bisa ada tanpa toreko? Katanya dimulia-muliakan syariat-syariat itu oleh umat manusia. Tanpa toreko. Toreko itu apa sih? Toreko itu perjalanan untuk menyatakan, perjalanan untuk mewujudkan syariat-syariat itu. Apa toreko itu menurut Allah? Toreko adalah jarak antara dari mata sampai kepada benda-benda yang kita wujudkan, sampai kepada benda-benda yang kita adakan, yang kita nyatakan, syariat-syariat yang ada ini loh. Itu loh toreko. Bila tanpa ada jarak, tanpa ada ruang kosong, coba mata kita tutup, tak ada jarak, tak ada ruang kosong. Apakah mungkin terwujud syariat-syariat itu? Apakah mungkin terwujud benda-benda yang kita lihat di sekitar kita bila tanpa toreko, tanpa alam kosong, tanpa melewati alam kosong? Apakah ada wujud-wujud yang ada di hadapan kita ini? Itu kan yang kita dewa-dewakan, itu kan yang kita agung-agungkan selama ini. Oh, ternyata syariat itu kalah mulia, kalah wujud dengan toreko. Bila tak ada toreko, ya tak ada syariat. Bila tak ada kosong, ya tak ada isi. Jadi adanya isi karena adanya kosong. Berarti lebih mulia mana, lebih agung mana, lebih akbar mana antara syariat dan toreko? Ayo, siapa yang memuliakan syariat, coba sekarang dengarkan ini. Lebih wujud mana antara syariat dan toreko? Kewujudan syariat karena wujudnya toreko. Bila tak ada toreko, ya syariat tak ada. Coba dihayati. Ini pelajaran syariat, toreko, hakikat, makrifat, babakan hati. Bukan babakan yang di luar sana yang serba jelimet itu.
Ini simpelnya jalan tolnya. Kemudian hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat itu adalah badan-badan kita ini loh hakikatnya. Hakikat dari torekoh itu, hakikat dari syariat itu. Jadi ketika kita melihat gunung, hakikatnya gunung itu kita. Tanpa kita gunung tak ada. Ketika kita melihat matahari, hakikatnya itu kita. Tanpa kita matahari tak ada. Berarti lebih wujud mana antara syariat dan toreko, antara toreko dan hakikat. Coba hayati. Bila tak ada badan-badan ini, maka tak akan tergelar segala sesuatu. Maka tak akan tergelar alam semesta ini tanpa badan-badan yang telah lama kita akui sebagai badan kita ini. Jadi tanpa badan tak ada syariat, tanpa badan tak ada toreko. Tanpa mata yang ada di badan ini tak akan ada penglihatan. Bila tak ada penglihatan, mana mungkin syariat ada? Mana mungkin wujud-wujud yang di luar diri kita ini wujud bila tak ada torekohnya? Dan mana mungkin torekoh ini bisa wujud bila tak ada hakikatnya, tak ada diri kita. Nah, dari sini kita bisa memahami, oh ternyata hakikat itu lebih mulia daripada torekoh. Hakikat itu lebih mulia daripada syariat. Ini loh jalannya supaya syariat-syariat yang Anda lakukan bisa lillahi ta'ala, bisa menjadi syariatullah. Bukan diakui sebagai syariat-syariatnya manusia, ya tanpa zindik. Ini loh ajaran agama ini loh cara bertuhan itu. Jangan hanya berhenti di dalam syariat saja, ya tambah zindik, tambah sesat. Ini ajaran para nabi dan ajaran para rasul yang mendapatkan langsung dari Tuhannya. Bukan ajaran para nabi dan bukan ajaran para rasul. Bila para nabi dan bila para rasul tidak mengembalikan bahwa hidup ini adalah hidup Tuhannya, ya tak bisa menjadi nabi dan tak bisa menjadi Rasulullah. Bila manusianya masih merasa yang bisa syariat, berarti sudah nyata antara syariat itu sebenarnya tidak ada tanpa toreko. Dan toreko itu juga sebenarnya tak ada tanpa hakikat. Sudah paham? Mari kita lanjutkan. Setelah hakikat yaitu makrifat. Inilah tasawuf yang selama ini dituduh zindik. Kenapa? Karena perjalanan-perjalanan tasawufnya masih berbau-bau syariat ala manusianya. Manusianya yang merasa tasawuf, manusianya yang merasa bermakrifat. Masih bau-bau syariat, seolah-olah syariat diagung-agungkan di dalam hatinya. Kemudian makrifat. Siapakah makrifat itu? Makrifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mengurusi ciptaannya. Jadi makrifat itu siapa? Bukan manusia, tapi makrifatullah yang menciptakan badan-badan ini. Uripe Allah yang menciptakan badan-badan manusia ini. Makrifat yang menciptakan hakikat. Supaya apa? Supaya berjalan menuju toreko. Supaya apa? Toreko berjalan lagi menuju ketemu syariat. Jadi Allah membuktikan zatnya sendiri lewat apapun yang kita pandang ini.
termasuk diri kita. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia adalah rahasia Tuhan. Bila yang ada di dalam hati manusianya masih manusianya yang wujud, yaitulah zindik itu. Maka dari itu pelajaran-pelajaran tasawuf, hakikat ma'rifat itu adalah sebuah perjalanan. Memang bila belum sampai ya dijatuhi hukuman zindik bila tidak diselesaikan itu. Maknanya bila belum dikembalikan bahwa syariat, bahwa toreko, bahwa hakikat dan bahwa makrifat itu bukan hak manusianya. Dari sini coba kita nilai lebih mulia mana, lebih agung mana antara syariat dan makrifat. Bila tak ada makrifat, ya ndak ada syariat. Bila tak ada makrifat, ya ndak ada toreko. Bila tak ada makrifat, ya tak ada syariat. Bila tak ada Tuhan, ya dirimu takkan ada. Itu maknanya. Bila tanpa uripe Allah, ya Abdul Halim ndak ada. Lebih mulia mana Allah dengan Abdul Halim? Lebih mulia mana antara makrifat dan syariat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami syariat toreko hakikat makrifat yang secara sebenar-benarnya di sisi Allah, bukan pemahaman tafsir manusianya, bukan tafsir hawa nafsunya, tapi tafsir sejati menurut pencipta semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita coba buka ayat atau kita buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Masya Allah. Surat Hijr. Surat Al-Hijr. Ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca artinya saja ya, biar cepat. Artinya surat Al-Hijr ayat yang ke-89, dan katakanlah Muhammad. Jadi di sini tafsirannya Muhammad. Kalau saya pribadi yang menafsiri, wahai seluruh umat manusia. Dan katakanlah wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Di sini manusia siapa? Manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Dan katakanlah wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas, yakni membawa peringatan-peringatan supaya manusianya bisa kembali ke jalan Tuhan. Ayat yang selanjutnya, yang ke-90, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab bagi orang yang memilah-milah kitab Allah. Ini jelas sudah. Al-Hijr ayat 90. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Jadi orang-orang yang memahami Al-Quran atau yang memahami kitab-kitab suci yang ada di dunia ini dengan tafsir non sejati, tafsir yang kadzib, tafsir yang zindik,
Maknanya menafsiri Al-Quran sesuai kepentingan-kepentingan golongannya, kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, yaitulah zindik. Allah menurunkan azab bagi mereka. Al-Hijr ayat yang ke-90. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Jelas sudah perbedaan antara tafsir sejati dan tafsir yang non sejati. Al-Hijr ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-91, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Satu ayat dipahami oleh 73 golongan. Islam kan katanya pecah 73 golongan. Jadi satu ayat pemahamannya beda-beda menjadi 73 golongan. Maka dari itu hadirnya paparan uripe Allah ini mengahadkan kembali, mengembalikan tafsir sejati Al-Quran kepada yang hak, kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu manusianya. Saya ulang kembali ayat yang ke-91 dari surat Al-Hijr, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Terbagi-bagi apanya? Pemahamannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-92. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Maknanya menanyai mereka semua selama ini ketika kita masih zindik, selama ini ketika kita masih kufur, selama ini ketika kita masih kafir, selalu ditanya dan ditanya, Marrobuka, Marrobuka, ketika duduk ditanya, Marrobuka, siapa yang mendudukkanmu? Ketika kita makan ditanya, Marrobuka, siapa yang memberimu makan, yang membisahkan kamu makan. Ketika kita sholat ditanya, Marrobuka, siapa yang mensolatkanmu? Berhubung yang ada di dalam hati kita, Yazid jawasnya, berhubung yang ada di dalam hatiku, Abdul Halimnya, ya selama ini tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Kenapa? Karena Yazid jawasnya, karena Abdul Halimnya masih jadi Tuhan dewe-dewe. Masih mentuhankan hawa nafsunya yang tidak bisa ditanyai. Kenapa? Karena Ustadz Yazid Jawas dan Abdul Halim ini sama-sama ingkar kepada Tuhannya. Jadi tidak bisa jawab pertanyaan Marrobuka. Kenapa? Karena yang jadi Rob di dalam hatiku dan di dalam hati Ustadz Yazid Jawas, masih Ustadz Yazid Jawasnya yang lebih wujud daripada Allah, masih Abdul Halimnya yang lebih wujud daripada Allah di dalam hatinya. Maka ya tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Ayat yang ke-93 tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi sebelum kita mati, sebelum kita bertemu dengan hakul yakin, sebelum kita terbaiat, maka kita selalu ditanya terus, diazab terus, ditanya terus, diazab terus, ditanya terus. Apa yang dikerjakan dahulu sebelum datang pintu baiat, sebelum datang pintu hakul yakin. Maka lanjutan ayatnya yang ke-94, maka sampaikanlah Muhammad. Nah, ini dalam kurungnya Muhammad, kalau saya mengartikan, maka sampaikanlah wahai manusia yang menjadi kekasih Allah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Jadi apa yang telah diperintahkan di dalam hati ini untuk menyampaikan jalan hakul yakin, jalan kepada Tuhan. Jadi
pemaparan-pemaparan di uripe Allah inilah kenikmatan dari Allah. Nikmatilah paparan-paparan ini, karena bukan ilmu Abdul Halim. Bagaimana mungkin Abdul Halim punya ilmu? Hidup saja ndak punya, badan saja ndak punya. Bagaimana mungkin ilmu yang dipaparkan di uripe Allah ini ilmunya Abdul Halim? Ini semua ya ilmullah. Al-Quran yang jelas, Al-Quran yang tafsir sejatinya, tafsir sejati mutasyabihatnya yang selama ini belum pernah diunggah oleh manusia. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia bisa mengunggah ayat-ayat Allah bila bukan Allah sendiri yang mengunggah, bila bukan Allah sendiri yang memerankan, yang memperjalankan. Ayat yang ke-95 dari surat Al-Hijr, sesungguhnya kami memelihara engkau, wahai umat manusia, yang menjadi kekasih Allah, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, maka pasti memahami. Ayat yang ke-96 dari Al-Hijr, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Siapakah orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah? Ya Abdul Halim ini, ya Ustadz Yazid Jawas ini yang mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah. Siapakah Tuhan yang selain Allah? Yang ada di setiap dada manusia itu Allahnya apa manusianya? Itulah yang dimaksud ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Zindik, itulah zindik itu. Jadi kalau ingin tahu zindik yang sebenar-benarnya, yaitu di sisi Allah loh ya, bukan zindik di sisi setan. Kalau setan, iblis mengatakan zindik, kenapa? Karena manusia agar tidak bisa kembali kepada Allah. Di stop perjalanan manusia kembali kepada Allah. Iblis dan setan mengatur-ngatur, memberi maklumat kepada manusia bila jalan kepada Tuhannya, maka dijuluki atau disebut zindik oleh setan. Kenapa? Karena manusia yang kembali kepada Allah itu akan meninggalkan setannya marah. Maka dari itu setan menghukumi zindik kepada orang-orang pencari Tuhan. Ayat yang selanjutnya, yang ke-97 dari surat Al-Hijr, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Bagi orang-orang yang belum berbaiat, maka sempit dadanya. Kenapa? Penuh sesak dengan kemanusiaannya, penuh sesak dengan dunianya. Maka dibakar terus di dalam neraka hawiyah, panas sekali. Ayat yang ke-98 dari surat Al-Hijr, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Maknanya bila belum berbaiat ya tidak bisa bertasbih. Bagaimana mungkin bisa bertasbih? Yang disucikan, yang dibesarkan, yang diwujudkan, yang dihidupkan di dalam hati manusianya masih manusianya. Bagaimana mungkin bisa sujud? Sedangkan tasbihnya masih memuliakan, masih memahabesarkan hawa nafsunya. Ayat yang selanjutnya 99 dari surat Al-Hijr, saya bacakan Al-Qur'annya sesuai dengan apa yang dibaca oleh saudara kita Ustadz Yazid Al-Jawas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, inilah maknanya menyembah itu. Ketika manusianya sudah kedatangan kematiannya,
di sisi Tuhannya hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang memerankan, hanya Allah yang menguasai. Ya, inilah yang disebut menyembah. Inilah yang disebut mengabdi, kembalinya hati kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud mengabdi itu. Jadi bila manusianya masih ada di dalam hatinya, ketika Abdul Halim masih wujud di dalam hatinya, belum mematikan Abdul Halimnya di hadapan Tuhannya, maka Tuhannya selamanya gaib. Tuhannya tidak ada, yang ada hanyalah Abdul Halimnya. Maka yang disembah pun di dalam hatinya ya cuma Abdul Halimnya. Jadi makna menyembah kepada Tuhan itu ketika Abdul Halim sudah binasa di dalam uripe Allah. Itulah menyembah, mengabdi kepada Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu diberikan oleh Allah kepahaman, diberikan oleh Allah hidayah untuk memahami paparan-paparan yang ada di uripe Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.